Haris, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 cukup banyak tentang hak asasi manusia di sana. Kurang lebih ada 40 jenis hak asasi manusia. Termasuk juga di dalamnya hak kesehatan, termasuk juga hak untuk mengetahui informasi publik dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana dilihat di awal di Indonesia ini, ketika pandemi ini mulai menyebar, pemerintah masih minim nih Bang antisipasi virusnya. Termasuk juga perbedaan data, termasuk juga seringnya perubahan kebijakan Bang di masyarakat. Kemarin dibilang boleh mudik, sekarang dibilang nggak boleh mudik. Ini masyarakat bingung ini Bang. Lalu kemudian kalau kita lihat di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, hak kesehatan dijamin. Kita bicara juga tentang hak ekosok, terutama di pasal 12, ada yang menyatakan bahwa pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, dan penyakit lain yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi, karena Indonesia sudah meratifikasi ini, maka Indonesia semestinya melindungi warga negaranya, Bang. Dan juga karena juga ada hak konstitusional yang juga diperintahkan oleh negara, bagaimana Bang Haris sebagai aktivis, sebagai lawyer juga untuk melihat bagaimana sebenarnya penanganan pemenuhan hak konstitusional warga Indonesia di masa pandemi ini. Saya persilakan Bang Haris. Iya, kamu udah bagus, udah jelasin semua, udah selesai diskusi itu. Ampun Bang, ampun Bang. Jadi gini, kalau teman-teman baca Undang-Undang Kesehatan tuh ya, Undang-Undang Nomor 36, itu kalimat pertamanya disebutnya hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia. Kalimat pertama. Itu titik, sebelum sampai pada titik pertama di undang-undang itu disebutnya kayak gitu. Saya mengimajinasikan kenapa bisa ada undang-undang yang cukup baik seperti itu. Itu dibikin pasti sebelum zaman Jokowi. Kalau Jokowi bikin undang-undang nggak mungkin kayak begitu. Nah, itu kalau dilihat, undang-undang itu baru hitungan berapa tahun dari dimulainya reformasi di Indonesia. Jadi semangat kesadaran pada hak asasi manusia dan demokrasi itu lagi di golden moment, di masa-masa pertumbuhan yang sangat baik sekali. Itu kalau nggak salah undang-undang tahun 2004. 2009 Bang. 2009 ya. 36 2009 Bang. 36 2009. Jadi di masa-masa 10 tahun pertama, kalau kalian baca politik hukum, itu ada masa 10 tahun pertama pasca reformasi dimulai, itu memang luar biasa pertumbuhan teks itu bagus sekali. Nah, termasuk termasuk ke ranah wilayah kesehatan. Gitu. Nah, sebetulnya karena kalian ini advokat konstitusi semua, mari kita diskusinya pakai teori Stephen Bau teori aja. Stephen Bau teorinya siapa nih? Hans Kelsen. Kelsen. Nah, Kelsen itu kan bilang bahwa hukum itu baik. Marilah kita berubah dikit jadi pendukung Hans Kelsen gitu. Positivistik. Hukum itu baik. Dan untuk dia baik, makanya dia harus dikunci pada saat, kalau pakai bahasanya Rousseau, marilah kita diikat dulu dengan sebuah asmara kewarganegaraan, ya kan, lewat namanya konstitusi. Bedanya Rousseau dengan Hobbes, Hobbes mengatakan negara itu perlu ada karena semua orang ini bisa jadi serigala. Hobbes melihat manusia itu berpotensi jahat. Sementara Rousseau, geng Prancis ini banyakkan minum wine, ya kan, jadi dia melihat manusia itu adalah pijakan asmara. Warga itu ada keharmonisan, dan ikatan cinta di antara sesama warga harus dimanifestasikan lewat konstitusi. Nah,
konstitusi itu diambil oleh Ken Elson untuk bilang bahwa inilah ikatan suci kita sebagai warga negara. Nah, muridnya Hans Kelsen itu, Hans Nawiansky, juga lebih mendalami lagi. Dia bilang bahwa konstitusi itu dia adalah norma dasar yang menjadi turunan. Nah, saya kalau ngajar di mahasiswa saya selalu mengajarkan 3 tahapan hak. Ada yang namanya hak asasi, dia tidak butuh konstitusi, karena konstitusinya ada pada badan kita, pada jiwa kita, pada pikiran kita, pada manusia. Manusia adalah konstitusi yang sebenarnya. Jadi sebelum ada konsep negara dan konsep konstitusi, sudah ada konsep hak asasi. Nah, ketika ada penyelewengan dalam hidup bersama, barulah disusun konstitusi. Jadi dari hak asasi, dia turun ke hak konstitusional. Jadi human rights menjadi constitutional rights. Nah, constitutional rights diturunkan lagi menurut Stephen Bauer teori. Kalau kalian baca, sama-sama kita sudah baca Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, semua hukum yang dibikin, aturan hukum yang dibikin, dia harus mengacu pada konstitusi. Kalau dia tidak mengacu pada konstitusi, dia boleh diuji, namanya hak uji material atau judicial review. Jadi konstitusi itu turunan dari hak asasi, dan konstitusi diturunkan lagi lewat hak hukum. Jadi hak asasi, hak konstitusional, dan dia menjadi hak hukum, legal rights. Nah, jadi hukum-hukum itu adalah dia cermin dari konstitusi. Nah, sampai di situ jelaslah teori kita bahwa aturan hukum yang dibikin itu adalah turunan dari konstitusi. Cuman lucunya di Indonesia ini yang dibilang hak pada undang-undang itu banyak tafsirnya. Dia berubah menjadi kewajiban. Baca aja Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau di Undang-Undang BPJS. Semua orang wajib ikut BPJS. Itu kan cilaka. Jadi artinya warga negara harus daftar BPJS. Kalau udah daftar BPJS, dia wajib bayar. Kalau dia nggak bayar, dia nggak bisa bikin paspor. Ya kan? Kalau dia nggak bayar, mungkin dia nggak bisa ngajuin kredit. Jadi sekarang syarat menjadi warga negara ditambah dengan BPJS. BPJS bukan yang diberikan oleh negara, tapi BPJS itu diwajibkan. Jadi kalau ada orang miskin, dia harus ngetok pintu bupatinya, wali kotanya, atau gubernurnya, minta didaftar sebagai penerima bantuan PBI. Dalam sistem BPJS itu kalau Anda nggak mampu, Anda bisa dibayarin sama pemerintah daerah, jadi PBI. Jadi turunannya kacau-kacau. Mestinya dia hak yang cuma-cuma diberikan, dia menjadi kewajiban. Nah, itu salah satu bentuk penyelewengan hak hukum terhadap hak konstitusional. Ada lagi modelnya yang dia bukan dihianati lewat hak hukum di perundang-undangan, tetapi pada aturan-aturan turunannya. Kira-kira begitu. Contohnya apa? Contohnya situasi hari ini. Kita dipaksa PSBB. Ya kan? Padahal situasi hari ini cukup untuk kita masuk ke karantina wilayah, bukan PSBB. Nah, PSBB, karantina wilayah, itu ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kenapa kita PSBB? Kenapa kita nggak karantina wilayah? Karena kalau dengan karantina wilayah, ada kewajiban negara untuk memastikan pangan dan logistik untuk manusia dan hewan dipenuhi. Pasal 55. Selain karantina wilayah, ada lagi namanya PSBB. Dulu waktu saya sekolah, SMP ada namanya PSBB.
pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ini beda sih. PSBB di pasal 60 menghilang turunan-turunan kewajiban negara. Dia cuma bilang selanjutnya dijelaskan lewat PP. Ternyata PP-nya nggak pernah dibuat. PP-nya baru dibuat hanya 3 minggu yang lalu ketika ada wabah. Dan isi PP-nya kurang lebih ngambil dari undang-undang dan ditambah beberapa penjelasan-penjelasan. Di situ tidak dijelaskan tanggung jawab negara terhadap PSBB. Tetapi PP tersebut dipakai untuk memukul mundur masyarakat untuk dipaksa sadar. Nah, sampai di situ saya cuma mau bilang, dalam situasi hari ini, hak konstitusional kita adalah dari semua yang Anda jelaskan tadi itu, ada satu yang sebenarnya rumahnya penting. Hak jaminan hukum, perlindungan hukum. Artinya, penanganan situasi ini harusnya mengacu pada aturan hukum yang ada. Aturan hukum yang ada harusnya digunakan atau kalau tidak ada disusun untuk memastikan hak-hak yang lain yang ada dalam konstitusi dan juga hak-hak yang lain yang sudah jadi undang-undang itu dipenuhi. Di dalam undang-undang yang lain, undang-undang itu kan asumsinya, teorinya dibentuk karena ada kehidupan. Nah, dengan pandemi ini, banyak ranah lini sektor kehidupan terganggu. Mestinya dicek sejumlah aturan-aturan tersebut karena kita mengacu pada konstitusi negara kita negara hukum bahwa setiap orang berhak atas hukum. Maka semua undang-undang harus dibuka apakah mereka adaptif untuk menangani dampak buruk, dampak sosial ekonomi di berbagai persoalan. Itu cuma soal hak atas kesehatan. Misalnya undang-undang ketenagakerjaan. Apa benar penerapan force majeure bisa diterapkan serta-merta tanpa menempuh cara-cara yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan atau di dalam undang-undang serikat pekerja? Iya kan? Nah, jadi karena dia masuk ke berbagai ranah, karena konstitusi menjadi sumber pada semua penyusunan hukum, aturan undang-undang atau hukum di bawahnya lagi, yang juga teorinya dia masuk berbagai wilayah, berbagai ranah. Sekali lagi, wabah ini mengakibatkan banyak dampak pada berbagai sisi lini dan ruang, maka semua undang-undang itu harus dicek. Apakah mereka sudah tepat atau belum? Kalau belum, bagaimana amandemennya? Nah, ini yang menurut saya DPR nggak tahu kerjanya ngapain. DPR itu mestinya fungsi pengawasan dan melekat fungsi legislasi. Jadi hak konstitusional kita tidak serta-merta substansi-substansi yang Anda sebutkan, tetapi juga kalau boleh saya tambahkan adalah bagaimana melihat kepada konstitusi. Konstitusi kan isinya cuma 2, hak asasi dan distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan diciptakan dalam rangka menjamin hak-hak asasi tadi itu terpenuhi. Ada distribusi kekuasaan kepada DPR untuk mengawasi, untuk penganggaran, untuk legislasi. Nah, mereka nggak pakai. Jadi, hak konstitusi kita untuk mendapat perwakilan, perlindungan, koreksi lewat DPR itu tidak jalan. Kenapa? Karena situasi ini masuk ke berbagai lini, dan berbagai lini itu ada aturan perundang-undangannya, atau harus diatur lewat aturan perundang-undangan karena ini negara hukum. Tetapi aturan perundang-undangan tersebut ditafsirkan lewat pasar bebas. Persis seperti negara menghadapi wabah ini. Negara nggak mau bertanggung jawab secara lebih paripurna, diserahkan kepada pimpinan-pimpinan daerah. Anda baca itu Permenkes nomor 9 tahun 2020, ya kan?
disebutkan bahwa ada birokratisasi pengajuan PSBB, ya kan, birokratisasi. Dan artinya itu PSBB dijalankan oleh kepala-kepala daerah. Pemerintah pusat tetap ngurusin omnibus law. Itu. Nah, ini yang menurut saya situasi kacaunya seperti itu. Akhirnya jaminan-jaminan perlindungan konstitusional kita, dia tidak tergambarkan atau dia sekali lagi terbukti tidak terlindungi oleh negara. Jadi hak-hak kita akan dijamin oleh konstitusi, dan konstitusi kita itu tetapi konstitusi kita itu yang setengahnya ngatur soal lembaga-lembaga negara itu tidak bekerja melindungi hak-hak konstitusional kita. Jadi kalau checklist hak kita dilanggar dari yang di konstitusi, iya. Tetapi yang mesti kita kasih checklist besar, ternyata dalam konstitusi perwakilan kita, mereka tidak bekerja memastikan konstitusi kita dilindungi atau tidak. Itu salah satu masalah yang juga cukup krusial hari ini. Waktu wabah itu ada, kita punya komisi 1 yang ngomongin soal intelijen, ya, DPR diem aja. Waktu wabah ini terjadi di Cina, mereka nggak pernah manggil ke Menteri Kesehatan, mereka nggak pernah manggil BIN, tanya ini bahaya nggak buat kita. Jika itu bahaya, mereka harusnya bikin memo, surat kepada Presiden, tolong Anda jangan bercanda, jangan nutupin data. Coba buka anggaran 5% yang kita alokasikan tahun lalu, cukup atau enggak? Ya kan, untuk menghadapi wabah ini. Ya kan, mestinya mereka mendeteksi, melakukan pengawasan dari situasi yang terjadi, selain soal informasi, soal kesiapan kesehatan kita, ketersediaan pangan. Mereka ini dulu SD-nya di mana? Kan kita kalau di SD kan suka dikasih cerita-cerita Nabi, cerita-cerita rohani, bagaimana Yesus menghadapi wabah di satu daerah, bagaimana Nabi diancam oleh krisis, bagaimana cerita-cerita tentang kekeringan. Jika itu terjadi, apa yang dilakukan? Simpan padi di dalam lumbung, ya kan? Pastikan penggunaan air. Maksud saya nggak susah, begitu, tapi nggak dijalanin juga. Nah, akhirnya apa? Kerugian konstitusional kita banyak hari ini. Jadi saya mau sebagai penutup dari pemantik saya ini, saya cuma mau bilang Anda semua harus mulai menginventarisir kerugian-kerugian konstitusional dari peraturan-peraturan, terutama peraturan undang-undangan yang dia tidak responsif menangani situasi ini. Misalnya saya lagi selesai diskusi ini, saya nanti harus balik ke laptop saya lagi bersama kantor saya di Lokataru, kita lagi menyiapkan satu legal opini tentang para peternak ayam. Nah, peternak ayam itu ternyata luput dilindungi dalam PP soal PSBB. Gitu. Nah, jadi kita harus uji situasi-situasi hari ini, dia tercover atau tidak dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Mungkin saya berhenti di situ, silakan kalau ada yang mau sanggah atau mau kasih tambahan. Ya, terima kasih Bang. Menarik itu, ternyata kemana-mana ya Bang. Dari mulai DPR, dari mulai PSBB itu semua ternyata kita tidak terlindungi. Tadi ada pertanyaan menarik Bang, waktu Abang masih menunggu, kami masih menunggu Abang, tentang itu Bang, hak tentang menjalankan ibadahnya. Nah, dalam konteks ini pemakaman gitu Bang, orang tidak boleh nih ke pemakaman, sementara kita nggak tahu pasti apakah benar virus itu sudah mati ketika makam. Sementara jadi orang tuh terganggu menjalankan fardu kifayah, yaitu menguburkan sanak saudaranya. Kira-kira gimana Bang? Oke, saya jawab berdasarkan pengalaman saya dulu magang di MUI ya, 3 tahun. Begini, betul itu
hak atas, jadi gini, dalam hak asasi, hak atas keyakinan, hak untuk memeluk sebuah agama, dan hak untuk beribadah itu beda-beda. Gitu. Beribadah, keyakinan dia memeluk satu agama itu masuk kategori hak yang sangat fundamental, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Mau lagi hujan, mau enggak, keyakinan kan keyakinan aja. Tapi kalau beribadah, kalau lagi banjir kita nggak perlu ke masjid kan, di rumah aja ibadahnya bisa. Atau saya kalau kasih contoh ekstrim ke mahasiswa saya tuh, saya bilang, kalau kamu di satu tempat nggak ada makanan lain selain babi, mau makan nggak? Nah, itu kan soal fikihnya, itu kan soal ibadah. Nah, dalam konteks pemakaman, sejauh yang saya bisa jawab nih, pertama kita cari tahu dulu soal, kalau ini terkait dengan soal keyakinan, peribadatan, atau kewajiban kita terhadap sesama muslim atau sesama pemeluk agama di agama yang lain. Ada kewajiban-kewajiban tuh ya. Nah, itu bisa dilakukan atau tidak tahapan-tahapan tersebut, ya kan? Dalam kondisi normal. Kalau tidak normal, maka perlu diketahui situasinya apa. Oke, wabah corona, menularnya bisa menular. Nah, ada yang mesti dicari tahu. Kita punya hak untuk dapat informasi apakah orang yang meninggal tersebut dia positif atau tidak, gitu. Ya kan? Nah, persoalannya, tadi saya baru pulang dari BNPB, habis ngobrol juga. Persoalannya ternyata jauh lebih rumit atau melampaui dari urusan peribadatan. Kenapa? Ternyata negara tidak punya atau belum memutuskan apa standar untuk mendeteksi adanya virus atau tidak pada seseorang. Oke, kita belum punya keputusan itu. Baru belakangan ada pernyataan bahwa PCR, sistem PCR yang efektif dipakai. Yang kedua, apakah PCR itu bisa diakses walaupun dia sudah dinyatakan menggunakan PCR? Soal berikutnya adalah dia tersedia atau tidak buat semua orang, bisa diakses atau tidak. Gitu. Yang ketiga, setelah PCR ada alatnya, berapa lama dia bisa mendapatkan hasil. Yang keempat, dalam konteks orang yang sudah meninggal, ada prioritas atau tidak, atau ada nggak kebijakan untuk menyegerakan, mengetahui hasil dari orang yang meninggal. Karena itu penting untuk supaya orang-orang yang lain, setidak-tidaknya sanak familinya, bisa punya kesempatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga yang meninggal. Nah, itu dari sisi regulasi terkait dengan kewajiban negara. Plus, harus disiapkan informasi prosedur tentang bagaimana mengurus jenazah. Artinya, apakah orang yang sudah dibungkus, ya kan, itu jenazah yang sudah dibungkus berkali-kali, itu berpotensi menularkan atau tidak. Misalnya kayak gitu. Jadi, maksud saya, kita tidak bisa sekedar membenturkan bahwa negara menghalangi orang menjalankan fikihnya dalam soal penguburan, atau misalnya kebiasaan-kebiasaan di agama yang lain, di agama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Pembatasan tersebut harus diimbangi dengan kejelasan informasi, kejelasan prosedur, status, tahapan-tahapan. Jadi kita bisa tahu di bagian mana kita harus hati-hati, di bagian mana itu tidak. Gitu. Jadi
hak atas peribadatan dari itu dalam konteks menguburkan seseorang yang meninggal di tengah wabah ini harus jelas. Karena kalau tidak jelas, justru negara menyediakan ruang dan waktu buat orang untuk membangun stigma. Gitu. Ini yang jadi bahaya. Gosip, stigma, dan diskriminasi. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan Bang, kita pertanyaan dari chat. Saya ingin bertanya dari Putra Perdana, apa saja hak-hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan force majeure, keadaan memaksa maupun dengan alasan efisiensi? Itu Bang. Ya, force majeure itu kan di satu sisi keadaan yang di luar dari, kalau dari bisnis ya, di luar dari kesalahan praktek bisnisnya. Tetapi yang harus dicek apa kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh sebuah unit usaha menghadapi force majeure tersebut. Nah, upaya untuk menangani situasi ini harus memperhatikan proporsionalitas. Maksudnya apa? Proporsionalitas itu artinya ada dampak dari force majeure ini situasinya seperti apa. Dan kalau misalnya bisa dilihat tahapan-tahapan atau bagian-bagian dari dampak tersebut, dan dari setiap tahapan itu siapa yang harusnya menanggung. Gitu. Kenapa serta-merta tenaga kerja dipecat misalnya? Gitu. Jangan-jangan di 3 tahun kemarin selama praktek bisnis, owner sudah dapat keuntungan sampai beli rumah 7 misalnya. Ya kan? Padahal kalau satu rumahnya dijual, setengah dari hasilnya bisa membiayai gaji pegawai yang hanya dibayar 70% aja misalnya selama 6 bulan. Tuh, jadi layoff itu upaya mengakhiri ketenagakerjaan dalam situasi force majeure ini. Saya ingin mendorong teman-teman untuk berani masuk ke hitung-hitungan gitu. Nah, untuk menciptakan ada kemungkinan adanya hitung-hitungan tersebut harus memang berani. Masalahnya hubungan pengusaha dengan tenaga kerja tidak sekedar hubungan pemberi kerja dengan yang diberi kerja, tetapi juga ada kelas sosial yang kadang-kadang para tenaga kerja itu kalau ketemu bosnya kayak tikus dipukul, diem, cunguk-cunguk itu, nggak berani ngelawan. Makanya penting untuk punya serikat atau penting untuk berkumpul seolah-olah punya serikat yang bisa mewakili dalam rangka untuk berdialog. Kita punya undang-undang serikat pekerja, kalaupun tidak ada undang-undang serikat pekerja, bisa pakai undang-undang ketenagakerjaan, individu-individu itu bersama-sama berkumpul untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan itu dalam mencari solusi-solusi yang proporsional dalam setiap dampak yang ada. Nah, saya ikutin prinsipnya untuk kita ngadvokasi. Kalau undang-undangnya kalian baca aja di undang-undang, ngapain Anda undang saya sampai jelasin isi pasal 13. Ya. Oke. Oke Bang, ini nyambung dengan force majeure Bang. Dari Lalu Hartawan dari Jogja. Dalam paradigma hukum apakah memang force majeure tidak bisa diberlakukan secara konkret dalam kondisi COVID seperti ini? Mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perpu yang salah satu syaratnya adalah dalam keadaan bahaya. Sehingga secara logika berarti force majeure juga dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur dikeluarkannya Perpu tersebut. Perpu nih Bang katanya. Maksudnya gimana? Saya bingung sama pertanyaan itu. Terlalu tinggi bahasanya. Nah, kira-kira apakah force majeure ini bisa diberlakukan mengingat pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Perpu, Bang? Ya seiring waktu sebetulnya force majeure ini udah nggak terlalu relevan karena itu dia tadi sebetulnya paradigmanya ini kan sesuatu bencana yang sebetulnya bisa diprediksi, bencana yang negara juga menurut hukum diminta bertanggung jawab
memang situasi ini kalau dalam teorinya menurut WHO adalah the whole of society. Anda nggak bisa hanya mengandalkan the whole of government, seluruh pemerintah bekerja untuk menangani ini, nggak bisa. Apalagi pemerintahnya jawabnya berantem satu sama lain, nggak sinkron. Jadi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat itu juga ada kelompok bisnis dan lain-lain. Jadi kesadaran untuk sama-sama melawan wabah ini penting dikedepankan. Satu, yang kedua, dampak buruknya juga menjadi tanggung jawab negara untuk dia melakukan tata kelola dan penyediaan akses menuju sumber-sumber untuk orang bisa mampu bertahan akibat dari wabah ini. Prinsipnya di situ, jadi force major ini harusnya bisa perlahan-lahan ditunda atau disiasati. Makanya Anda harus berani melihat pada situasi mana dampak force major ini, wabah ini, sebagai penyebab utama. Ketika dia turun pada level aplikasi penanganan dampaknya itu, diuji konektivitasnya. Nah, jadi apa ya? Saya nggak terlalu paham soal paradigma hukum, tapi menurut saya Anda harus berani masuk kepada masalah matematika keadilan untuk melihat, menghitung pada tahap mana, bagian mana kerugian itu berdampak, dan pada siapa atau pada cara bagaimana untuk penanganan situasi tersebut. Kira-kira begitu. Bang, makasih Bang. Ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Novan di Jogja. Sejauh mana mengukur implementasi tanggung jawab negara sebagaimana pasal 28I ayat 4 UUD 45 dalam kaitannya dengan penanggulangan COVID-19, yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sejauh mana mengukur tanggung jawab negara itu? Saya udah jawab soal itu tadi itu. Udah Bang ya? Oh. Oke Bang. Nah, tentang ini Bang, keterbukaan transparan data pasien Bang. Nah, apakah pasien COVID ini boleh dibuka nggak Bang sebenarnya datanya? Sementara kalau kita lihat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan nggak boleh. Salah satu informasi yang dikecualikan itu Bang, data pasien. Gimana menurut? Menurut saya begini, salah kalau misalnya pemerintah bilang, oh itu kan data privacy nggak boleh dibuka. Kita nggak minta data namanya siapa, kita kan nggak minta Fitrah Bukhari datanya apa enggak. Yang kita minta dibuka wabah ini, kalau soal wabah Anda harus ngandelin data, karena wabah itu penularan salah satu modusnya. Nah kan harus dilihat orang itu kontaknya sama siapa aja, ngumpul di mana, nongkrong di mana, ketemu siapa, gitu. Dan dia ada di daerah mana, gitu. Nah itu fungsinya, bukan dibuka nih namanya Fitrah Bukhari, mukanya yang ini, umurnya segini, dia kerja di sini, nggak, bukan begitu. Jadi data, bukan data privacy. Jadi sebetulnya kemalasan dan keengganan negara menangani situasi ini di frame seolah-olah kita nuntut supaya data privacy bukan, tapi data wabah, berapa orang, di mana, berapa yang masuk ke pelabuhan, bandara. Sekarang ditanya, mana itu? Ingat nggak kasus Harun Masiku yang dia kabur lewat bandara? Ya kan? Nah itu ternyata itu punya hubungan erat dengan bagaimana wabah ini masuk. Harun Masiku nggak bisa dideteksi, ya kan? Apalagi wabah, virus yang kecil begini. Dan ternyata Kemenkumham ngaku bahwa sistem imigrasi sempat mati waktu itu. Padahal kalau Anda baca undang-undang karantina kesehatan, jelas-jelas dia ngebahas soal bandara, soal pelabuhan, soal stasiun. Jadi itulah gunanya, berapa orang masuk. Nah, misalnya bagaimana Korea itu bisa cepat menangani soal virus. Dia langsung investigasi, dia ketemu ada rombongan mahasiswa dari Cina datang ke Korea, studi banding, yang datang ke satu gereja, dan gereja itu yang dituduh sebagai tempat penyebaran virus. Tapi mereka investigasi. Nah, kita sekarang coba tanya, wartawan tanya menjawab. Jadi virus ini pertama kali masuk lewat mana Pak? Sama siapa?
Makanya cuma AO gitu. Itu Mas. Ya, ini mungkin dari saya, Bang. Di Undang-Undang 24 2007 itu kan ada ada istilah korban, Bang. Korban itu ternyata bukan hanya yang meninggal, tapi yang menderita gitu, Bang. Nah, apakah kemudian korban PHK yang menurut saya juga menderita itu bisa dikategorikan sebagai korban bencana? Nah, di salah satu pasalnya itu, Bang, disebutkan bahwa yang korban yang kehilangan pekerjaan itu harus diberikan misalnya kredit lunak untuk usaha gitu. Nah, menurut Abang gimana? Kira-kira memungkinkan nggak pasal dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diterapkan gitu? Bahwa korban PHK itu juga sebagai korban bencana. Masalahnya kita nggak punya turunan peraturan tentang bencana non alam. Oh iya. Kan di Undang-Undang Penanggulangan Bencana ada 2 jenis bencana kan? Bencana alam, bencana non alam, dan yang ketiga bencana apa? Bencana Ya, manusia. bencana sosial. Nah, kita nggak punya turunan tentang bencana non alam. Katanya sih DPR lagi mau bikin revisi. Cuman saya khawatir kalau direvisi sama DPR yang model kayak begini isinya jadi tempe goreng juga nanti. Nah, sampai di situ kita kayaknya belum bisa mendefinisikan korban dari dampak bencana non alam. Belum ada. Makanya gantung tuh ketika dibilang bahwa undang-undang karantina kesehatan, karantina wilayah bisa diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat bertanggung jawab untuk penanggulangan logistik dan pangan untuk manusia dan hewan. Itu dalam konteks mereka sebagai korban atau apa saya nggak ada penjelasan. Bagus pertanyaan kamu. Tapi ya, itu hal yang kosong. Kalian ini di mana semua ini? Ini campur, Bang. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Medan, ada yang Jakarta. Ini mahasiswa lawyer semua sih. Ada mahasiswa, ada pekerja juga, Bang. Ada pekerja. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sih, Bang. Ada dari Papua juga katanya. Oh, iya, dari Medan, Jogja. Kalau saya di rumah, Bang. Saya di Cempaka Putih, Bang. Iya kan, kemarin ketemu kita. Ya itu apa, Bang? Anggota kita, Bang. Salah satunya, si Afdal itu. Iya, rumah di dekat sini ya? Ya, Cempaka Putih, Bang, kami, Bang. Oh, gitu. Oke, sepertinya kalau dari pertanyaan itu sudah terjawab semua nih, Bang. Di chat. Nanti kita ini lagi lah. Ini kan situasinya panjang nih. Ya, Bang. Kita bikin diskusi lagi bulan-bulan depan. Pasti ada banyak perkembangan. Ya. Termasuk kalian juga harus ada sesuatu nih, bikin strategic litigation kah, litigasi strategis atau kayak advokasi apa. Gak usah ngambil yang gede-gede, tapi berkontribusi pada pengawasan yang lebih luas bersama masyarakat sipil yang lebih luas tentang situasi ini. Ini penting. Ini apa ya? Saya nggak tahu hari apa, nanti saya akan bicara soal diskusi online juga tentang dampak positif dari wabah corona ini. Ada, Bang, ya? Insya Allah ada lah. Kita makin tahu kualitas Jokowi, satu, saya bocorin itu. Tapi ya ada banyak beberapa yang bisa kita jadikan pintu masuk untuk perubahan. Ini momentum yang bagus. Oke, Bang Haris. Terima kasih banyak, Bang. Makasih teman-teman semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang, sudah berkenan hadir, sudah mampir. Semoga ketemu lagi, Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih semua. Ya, Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih Bang Haris. Dulu, kita foto dulu yuk. Minta fotonya, Bang. Minta fotonya. Foto, Bang, foto. Foto, Bang. Foto, Bang. Foto dulu, foto. Dari sini fotonya. Foto sama Bang. Foto, Bang. Bentar. Terima kasih Bang. Foto dulu, Bang, semuanya. Senyum ya. 1, 2, 3.